Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kembali Tuhan memberi kami kesempatan boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami perlu Engkau di dalam kehidupan kami untuk menuntun, memimpin, menyentuh setiap kami, dan menolong kami di dalam segala persoalan yang boleh kami hadapi. Terlebih dari segalanya ya Tuhan, kami bersyukur bahwa melalui segala hal yang terjadi, kami melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah pada kali ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami. Berbicaralah karena setiap kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur jika kali ini kita boleh kembali diberi kesempatan oleh Tuhan, boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dengan tema penyertaan Tuhan bagi umatnya. Diambil dari perikop firman Tuhan, yaitu dari Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama, sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saya tidak akan membaca seluruh bagian dari perikop ini, tapi kita akan membaca bersamaan dengan saya akan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak tanggal 2 Maret 2020, pemerintah akhirnya mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Setelah itu, kemudian ada begitu banyak hal yang begitu cepat berubah. Khususnya setelah pemerintah menetapkan PSBB di beberapa daerah. Kita tahu bahwa ini mempengaruhi banyak hal, khususnya di bidang ekonomi. Namun bukannya di bidang ekonomi, ini merembet kepada banyak hal lainnya. Dan bahkan menurut catatan survei, kekerasan di dalam rumah tangga meningkat seiring dengan wabah COVID-19 ini. Belum lagi anak-anak yang harus belajar di rumah, menambah stres bukan hanya pada anak-anak, tapi justru juga pada orang tua, di mana mereka harus mencari nafkah, di saat yang sama mereka menjadi pengganti bagi guru-guru formal di sekolah. Ini menambahkan tekanan di dalam rumah tangga. Biar kita tahu bahwa hal ini menyebabkan kesulitan-kesulitan, sekalipun dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda di dalam setiap keluarga. Namun, saya rasa tidak ada satupun keluarga yang tidak merasakan kesulitan di tengah pandemi yang terjadi. Satu masalah muncul masalah berikutnya mengikuti masalah tersebut. Seperti ada sebuah lelucon yang dikatakan oleh orang ketika orang bertanya, apakah di sini banyak nyamuk? Lalu dijawab, oh tidak, di sini hanya ada satu nyamuk, tapi temannya yang banyak. Bapak Saudara, hal ini mungkin lucu, tapi ini memberikan gambaran pada kita tentang masalah hidup yang muncul di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Satu masalah diikuti dengan masalah yang lainnya, bertubi-tubi mengikuti masalah tersebut. Inilah kondisi kita. Nah, satu kali ada seorang yang hidupnya juga penuh dengan masalah. Lalu dia datang kepada seorang bijak dan dia mulai bertanya, Pak, saya ingin hidup saya ini terlepas dari masalah. Saya ingin hidup tanpa masalah di dunia ini. Lalu orang bijak itu dengan perlahan memberikan wejangan kepada orang yang datang kepadanya. Dia berkata, baik, sekarang kamu pulang, kamu keluar dari rumah saya, lalu kamu pergi menuju rumahmu. Nanti di tengah perjalanan, kamu akan bertemu dengan suatu tempat, di sana banyak pohon Kamboja. Datanglah ke tempat itu, dan di tempat itulah di mana orang berkumpul tanpa masalah. Lalu orang ini pergi pulang ke rumahnya, dan benar saja Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan dia menjumpai sebuah tempat yang penuh dengan bunga Kamboja. Dan akhirnya dia tahu apa tempat itu. Itu adalah makam. Ya, di sanalah tempat orang yang tanpa masalah. Beda artinya apa? Artinya di sepanjang kehidupan kita, selama kita masih hidup, kita akan bertemu dengan masalah demi masalah. Itu yang akan kita hadapi. Nah, bukan hanya saja bagi orang yang belum percaya masalah itu ada, bahkan bagi kita, anak-anak Tuhan,
kita pun menghadapi banyak masalah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa hidup di tengah segala permasalahan yang silih berganti di dalam kehidupan kita? Nah, Saudara, firman Tuhan hari ini yang terambil dari Keluaran 14 berkisah tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Perbudakan bangsa Israel adalah bagian dari sebuah perjalanan panjang sejak Allah menyatakan janjinya kepada Abraham dan sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Biar kita tahu bahwa bangsa Israel sampai di Mesir adalah menjadi satu rangkaian pertolongan Allah bagi bangsa Israel, di mana pada waktu itu bangsa Israel, yaitu Yakub dan anak-anaknya, sedang dilanda kelaparan. Tapi dalam penetapan Allah, Allah telah menetapkan Yusuf berada di Mesir. Dia menjadi seorang yang sangat berpengaruh, sehingga pada waktu itulah datang pertolongan bagi Yakub dan anak-anaknya, sehingga mereka bisa masuk ke Mesir dan mendapatkan makanan. Mereka tinggal di sana sampai Yakub mati, bahkan sampai akhirnya Yusuf pun mati. Dan di awal kitab Keluaran kita melihat bahwa raja yang memerintah pada waktu itu tidak lagi mengenal siapa Yusuf. Sementara bangsa Israel telah menjadi begitu sangat banyak di Mesir dan mereka sedang diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, di tengah perbudakan inilah kemudian bangsa Israel berseru kepada Allah dan erangan mereka, seruan minta tolong mereka sampai kepada Allah. Pada perikop yang kita baca ini, dalam Keluaran pasalnya yang ke-14, adalah satu peristiwa ketika Allah sudah menulahi bangsa Mesir dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun pada ayatnya yang keempat, di sana kita melihat, di sana dikatakan, "Aku akan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan." Tulah ke-10 dikira sebagai bagian akhir dari ketika Allah berurusan dengan Fir'aun. Namun ternyata di ayat yang keempat ini, kita melihat belum selesai urusan Allah dengan Fir'aun. Ketika bangsa Israel merasa sudah lega, akhirnya bisa keluar dari Mesir, ternyata mereka diperhadapkan kepada sebuah masalah baru. Apa itu? Terbentang di depan mereka laut Tiberau, sementara di belakang mereka Fir'aun bersama pasukannya siap menyergap mereka. Saudara, inilah gambaran juga dalam kehidupan kita. Satu masalah selesai, kita diperhadapkan kepada masalah yang baru. Masalah seperti tidak ada habisnya. Nah, kembali lagi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa hidup sebagai orang percaya di tengah segala permasalahan yang harus kita hadapi, yang ternyata tidak bisa kita hindari. Melalui perikop ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita seharusnya hidup di tengah segala permasalahan kehidupan di dunia ini yang Allah izinkan harus kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang kita bisa belajar dari perikop ini adalah kita harus mengenal Allah yang benar, yaitu Allah yang berkuasa. Pada ayat yang keempat tadi, kita melihat di sana dikatakan, "Aku akan mengeraskan hati Fir'aun." Allah akan mengeraskan hati Fir'aun. Saudara, hal yang perlu kita ingat di sini adalah peperangan ini bukan tentang peperangan yang dengan kekuatan yang setara antara Fir'aun melawan Allah. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita beranggapan bahwa ini perang antara dua kekuatan yang setara, maka kita dapat berpikir bahwa ada kemungkinan salah satu dari kekuatan ini akan kalah. Kalau bukan Fir'aun, ya Allah yang akan kalah. Tapi peperangan ini bukan tentang dua kekuatan yang sama, namun tentang Allah yang berkuasa
pencipta langit dan bumi, penguasa seluruh jagat raya ini, sedang mengeluarkan umatnya, membawa umatnya keluar dari sebuah perbudakan. Nah, dari ayat ini kita dapat membuktikannya dan melihat Allah bahkan berkuasa atas Fir'aun. Allah berkuasa membalikkan hati Fir'aun. Allah mengeraskan kembali hati Fir'aun. Beda, inilah buktinya bahwa ini bukan tentang dua kekuatan yang sama, tapi tentang Allah yang berkuasa, berotoritas, Allah yang berdaulat, sedang mengerjakan sesuatu, membebaskan umatnya dari perbudakan. Mengapa ini penting untuk kita pahami? Karena Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar dan tahu bahwa Allah adalah Allah yang besar, Allah yang tetap berkuasa dalam segala situasi kehidupan kita. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita menilai Allah, mengenal Allah dari situasi kehidupan kita, bukan dari karakter Allah itu sendiri. Kita dapat melihatnya di dalam ayat yang ke-11 dan 12 dari pasal 14 ini. Di sana dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Dan ini bukti bahwa bangsa Israel yang baru saja hangat di ingatan mereka melihat bagaimana Allah yang berkuasa itu menulai bangsa Mesir. 10 tulah mereka lihat. Tapi justru di tengah situasi yang sulit ini, mereka kembali lupa dan salah mengenal Allah. Allah yang maha kasih, yang ingin mengeluarkan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Justru mereka kenali sebagai Allah yang akan membinasakan mereka di tengah padang pasir. Beda, inilah yang kita lihat. Seringkali kita salah mengenal Allah karena kita mengenal Allah berdasarkan situasi kehidupan yang kita alami. Masih ingatkah kita bagaimana istri Ayub menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya? Kenapa? Karena istri Ayub melihat situasi, kondisi Ayub yang begitu menderita. Sehingga melalui penderitaan dan situasi yang terjadi, istri Ayub lupa bagaimana Allah memberkati keluarga mereka dengan begitu limpahnya. Situasi membuat kita salah mengenali Allah. Karena kita mengenali Allah hanya berdasarkan situasi yang terjadi. Bila mungkin kita mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih. Namun di tengah penderitaan kita mulai berpikir, benar tidak ya Allah mengasihi aku? Bila kita mengenal bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Namun di tengah situasi yang sulit, seringkali kita juga berpikir, sanggupkah Allah menolong aku di tengah permasalahan yang aku hadapi? Situasi telah mengubah pengenalan kita kepada Allah. Karena kita mengenal Allah dan menilai Allah berdasar situasi yang terjadi. Tidak demikian Bapak Saudara seharusnya. Allah adalah kasih apapun situasi yang kita hadapi. Allah adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kita apapun kesulitan yang kita hadapi. Karakter Allah tidak bergantung kepada situasi yang kita alami. Tapi karakter Allah bergantung pada dirinya sendiri. Allah adalah kasih. Allah adalah maha kuasa. Itu yang harus kita terus ingat di dalam kehidupan kita. Ini membutuhkan proses yang panjang tentunya. Tidak hanya instan. Tidak hanya seketika kita bisa mengubah pikiran kita. Tapi kita harus terus melatih diri kita dan memohon pertolongan Roh Kudus. Untuk terus menguatkan kita, iman kita. Untuk terus mengenal Allah. Allah yang benar berdasarkan kitab suci. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari bagian ini adalah bahwa Allah adalah Allah yang menyertai. Ini sungguh menguatkan bagi kita. Kita bisa melihat di bagian ini. Di bagian awal dari Keluaran, dari kitab Keluaran. Pada pasalnya yang kedua,
ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan bahwa Allah mendengar seruan mereka. Allah mendengar erangan mereka di tengah perbudakan. Benar Bapak Ibu Saudara, ada kalanya di sepanjang perjalanan bangsa Israel, kita juga bisa melihat bagaimana Allah berdiam diri. Tapi Allah yang berdiam diri bukan berarti Allah yang meninggalkan mereka. Di tengah kesulitan mereka, ketika mereka kembali berseru kepada Allah, Allah mendengar dan Allah menyertai mereka. Kembali kepada kondisi di mana bangsa Israel diperhadapkan pada situasi yang menjepit mereka. Di depan mereka adalah Laut Tibrau. Di belakang mereka adalah tentara Firaun yang siap untuk menyergap mereka. Tidak ada jalan keluar Bapak Ibu Saudara. Tapi lihatlah, Allah tetap menyertai mereka dan memberikan pertolongan. Allah membelah laut melalui Musa, dan bangsa Israel itu bisa lolos dan tetap disertai Allah sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Penyertaan Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Penyertaan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia selalu menyertai kita di dalam segala peristiwa yang boleh kita hadapi di dalam kehidupan kita. Bila saya teringat satu kali ketika saya bersama anak saya seringkali pergi bersama dia naik motor untuk ke satu tempat. Nah, satu kali saya mengajak dia ke suatu tempat yang tidak asing bagi dia. Lalu saya mengajak dia ke tempat A. Beberapa kali saya mengajak dia ke tempat itu dan dia tahu di mana tempat itu. Tapi kali ini saya mengajak dia ke tempat A, tapi kemudian saya tidak memberitahu dia bahwa sepulang dari tempat A saya akan ke tempat B. Nah, tempat B adalah tempat yang dia belum pernah tahu. Dan saya pun mengajak dia melalui jalur yang belum pernah dia lewati. Seharusnya sepulang dari tempat A, saya akan berbelok ke kiri untuk kembali pulang. Tapi kali itu saya berbelok ke kanan. Saya mulai berjalan dan perjalanan menuju tempat B itu lebih jauh Bapak Ibu Saudara daripada saya berjalan pulang dari tempat A ke rumah saya. Sepanjang perjalanan saya diam saja sambil berkendara. Sampai kira-kira setengah perjalanan, saya kemudian bertanya kepada anak saya, "Kita mau kemana ya?" Dia hanya menjawab, "Enggak tahu." Lalu saya kembali berkata, "Kok kamu tidak tanya?" "Oh, enggak apa-apa, kan aku sama ayah." Saudara, anak saya tidak tahu saya akan pergi kemana. Tapi dia tahu dia pergi bersama siapa. Dia tahu bahwa saya tidak akan mengajak dia ke tempat yang membahayakan dia. Karena ada saya, dia yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Bapak Saudara, bersama siapa menjadi penting di dalam perjalanan hidup kita di tengah segala masalah yang kita hadapi. Seperti anak saya, dia tidak khawatir mau pergi kemana karena dia tahu dia bersama dengan saya. Iman inilah yang harus kita miliki tatkala kita bersama dengan Tuhan. Permasalahan dalam hidup mungkin kita tidak tahu. Kapan akan berakhirnya pandemi COVID-19 ini, kita juga tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan beserta dengan kita. Itulah jaminan yang paling penting di dalam menjalani kehidupan kita. Mengapa bersama siapa dalam menjalani kehidupan ini menjadi begitu penting? Inilah alasan yang ketiga, yaitu karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Bila kita akan percaya kepada orang yang perkataannya dan tindakannya sama. Allah adalah Allah yang kudus, dia bukan pendusta. Apa yang dia janjikan dia tepati. Dia berjanji kepada bangsa Israel akan membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Dan itu Allah tepati. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel dan perjalanan mereka adalah bagian dari sebuah janji yang kemudian digenapi di dalam Kristus Yesus. Tatkala manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan juru selamat. Dan juru selamat itu adalah Kristus yang mati di kayu salib, menjalani hukuman atas dosa-dosa kita. Allah berjanji,
Dia menepati. Allah berjanji menjanjikan juru selamat. Allah memimpin bangsa Israel di tengah segala naik turun pergumulan, ketaatan mereka, dan pemberontakan mereka kepada Allah. Allah setia. Allah memimpin mereka sampai di tanah perjanjian. Di sini kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang bisa dipercaya. Allah yang menepati janjinya. Itu yang jauh lebih penting daripada sekedar mengetahui apa yang akan terjadi esok. Selama kita bersama Allah, Allah akan menyertai kita dan Allah akan menepati janjinya. Inilah berita anugerah, berita sukacita bagi kita di tengah segala penderitaan dan permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ini juga yang dapat kita lihat di tengah-tengah segala pergumulan hidup yang kita alami. Pergumulan ini akan silih berganti. Pergumulan ini akan datang dan pergi. Akan ada pertolongan Allah, akan ada penyertaan Allah. Tapi pergumulan itu Allah izinkan tetap hadir di dalam kehidupan kita. Tapi ada satu janji, kelepasan dari Allah yang Allah nyatakan tatkala Kristus berkorban di atas kayu salib. Apa janji itu? Yaitu janji kehidupan kekal, di mana kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita akan menikmati sukacita yang besar, kelepasan yang besar, kemerdekaan yang besar, kekal selama-lamanya. Baik saudara, inilah pengharapan kita di tengah segala penderitaan yang kita hadapi. Kesulitan-kesulitan di dunia ini hanya sementara. Tapi janji sukacita yang besar itu akan kita terima ketika kita bersama-sama dengan Allah di surga. Kekal selama-lamanya. Kembali lagi yang ketiga tadi, bahwa Allah pasti menepati janjinya. Inilah pengharapan kita di tengah penderitaan. Bahwa Allah pertama-tama adalah Allah yang berkuasa, yang tetap memegang kendali di dalam dunia ini. Yang kedua adalah Allah yang menyertai. Dia adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah Dia adalah Allah yang pasti menepati janjinya. Dia sudah berkorban di kayu salib supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Itulah yang akan kita terima di dalam kekekalan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara di tengah penderitaan ini. Saya tidak bermaksud untuk menyepelekan penderitaan yang sedang kita alami. Tapi ingatlah, ada Allah. Allah yang akan menyertai kita dan Dia akan menepati janjinya. Bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kesukaan besar di surga nanti. Lalu bagaimana kita melihat penderitaan yang masih kita alami sampai hari ini? Apa makna dari penderitaan ini? Saudara, di dalam bagian ini, di bagian terakhir dari pasal 14 ini, pada ayat yang ke-31, di sana dikatakan, ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bila di tengah penderitaan yang kita alami, permasalahan yang kita alami, ada janji penyertaan Allah, dan Allah menyatakan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan pertolongan itu menguatkan iman kita. Sama seperti bangsa Israel ketika melihat Allah menolong mereka. Itu adalah sebuah momen anugerah yang diberikan oleh Allah. Mereka bisa melihat perbuatan Allah. Dan itu menguatkan iman percaya mereka. Ketika kita masih ada di dalam dunia ini dengan segala pergumulan yang kita hadapi, yakinlah bahwa Allah sanggup melakukan pertolongan kepada kita. Dan ketika pertolongan itu datang, itulah kesempatan kita melihat betapa besarnya Tuhan kita. Sehingga kita boleh dikuatkan iman kita dan boleh memuliakan Dia. Lalu bagaimana jika pergumulan kita belum juga berhasil? Lalu bagaimana jika pergumulan kita belum juga berakhir? Yakinlah Allah bersama-sama dengan kita. Allah menyertai kehidupan kita. Allah tidak meninggalkan kita. Dan itu menjadi kekuatan kita untuk menghadapi segala kesulitan yang masih harus kita hadapi. Penyertaan Allah menjadi begitu penting. Penyertaan Allah menjadi begitu penting dibandingkan dengan apa yang akan terjadi. Kapankah kesulitan ini akan berakhir? Penyertaan Allah adalah hal yang paling kita butuhkan. Mari kita bersukacita bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Bila firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita lagi
dan boleh menguatkan kita menghadapi segala pergumulan hidup kita. Allah adalah Allah yang tetap memegang kendali. Dia berkuasa, Dia mengasihi kita, Dia tidak meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Amin.